Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairi hadha amali wa khairi ma fihi wa a'udhu bika min syarri hadha amali wa syarri ma fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama kami dalam channel Bismillah yang membahas kisah-kisah keteladanan Nabi, kisah-kisah atau peristiwa Islami lainnya yang semoga dapat memberi tuntunan dan tontonan bagi kita semua serta kita memperoleh rahmat, hikmah, serta hidayah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Khazanah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Semua kehidupan manusia dan makhluk lainnya di dunia ini hanya sementara. Walaupun manusia tersebut adalah dari para nabi utusan Allah, semua para nabi dan makhluk lainnya yang bernyawa akan menemui maut, ajal kematiannya. Hanya saja tiap-tiap makhluk ciptaan Allah itu berbeda-beda tempat menemui ajalnya, dimatikan atau diwafatkan oleh Allah. Ada manusia yang diwafatkan oleh Allah di bumi seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW, dan kita semua. Ada juga manusia yang diwafatkan oleh Allah di langit, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, seperti Nabi Idris alaihissalam dinaikkan ke langit dan diwafatkan di sana. Lain halnya dengan Nabi Isa alaihissalam yang oleh orang Nasrani disebut Yesus, menjadi bahan kontroversi antara Islam, Nasrani, dan Yahudi. Orang Yahudi mempercayai bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam, dan orang-orang Nasrani meyakini bahwa Isa alaihissalam telah disalib dan dikubur. Namun kaum muslimin meyakini dengan jelas dan tegas bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalib atau dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, Nabi Isa alaihissalam hingga kini masih belum merasakan sakaratul maut seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Inilah di antara hikmah mengapa Nabi Isa alaihissalam kelak di akhir zaman akan kembali ke dunia. Di antara hikmahnya, beliau harus mengalami dan merasakan kematian di dunia. Kembalinya Nabi Isa alaihissalam kelak di akhir zaman membawa misi untuk menumpas Dajjal, sang Mesias palsu yang hingga detik ini kehadirannya masih dinantikan Zionis Israel. Ada 33 hadis sahih yang menegaskan bahwa Nabi Isa akan kembali turun ke bumi. Bahkan ada yang mengatakan sampai 90 hadis. Dari semua itu akan tampak 5 pertanda kedatangan Nabi Allah Isa alaihissalam. Pertama, Nabi Isa akan turun di Menara Putih, yaitu salah satu menara di Masjid Bani Umayyah di Damaskus Timur. Saat turun ke muka bumi lagi di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam mengenakan 2 buah pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faran. Kedua telapak tangannya diletakkan di sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya, kelihatan landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia. Padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Kedua, Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi kekuatan dahsyat sehingga terlihat seperti memiliki kekuatan Tuhan. Banyak orang tertipu oleh kelalaiannya. Ketiga, Isa alaihissalam akan bertemu Ya'juj dan Ma'juj, dan semua kaum jahat dan pengikutnya itu akan tewas. Keempat, Isa alaihissalam akan mendakwakan agama tauhid seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW maupun nabi-nabi lain sebelumnya. Beliau akan menghancurkan simbol-simbol yang selama ini telah merusak, menipu, dan mengkhianati ajaran asli yang beliau bawa. Kelima, Isa alaihissalam datang, dunia penuh keberkahan.
Bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan serta banyak barokahnya. Harta melimpah ruah, dendam, dengki, dan kebencian hilang sirna. Misalnya, sebutir buah delima bisa membuat 40 orang kenyang. Setelah Isa alaihissalam datang selama 7 tahun, kondisi dunia sangat aman. Orang-orang akan memanggil-manggil orang lain yang mau menerima hartanya atau sedekahnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Karena saat itu seluruh penduduk bumi makmur, tak kekurangan apapun. Setelah itulah Nabi Isa alaihissalam memenuhi takdirnya sebagai manusia. Beliau wafat, merasakan kematian yang sudah menjadi ketentuan Allah bagi setiap makhluknya. Jasadnya dimakamkan di muka bumi. Sebuah sumber menyebutkan kelak jasad Nabi Isa alaihissalam akan dimakamkan di Madinah dekat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan dan kematian Nabi Isa alaihissalam menjadi tanda besar datangnya hari kiamat. Maka tak lama setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam terbitlah matahari dari barat. Dan binatang melata yang keluar dari perut bumi yang memberikan tanda kufur dan iman atas setiap manusia. Ketika itulah setiap mukmin segera mengetahui bahwa itulah detik-detik kemunculan angin lembut dari Yaman yang akan mencabut nyawa setiap mukmin. Setelah itu, tidak seorang pun manusia yang masih memiliki keimanan kecuali akan menemui ajalnya. Ketika seluruh penduduk manusia tidak lagi menyebut Allah, itulah kondisi seburuk-buruk manusia. Dan kepada merekalah kiamat akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab.